Kembali lagi bersama saya di channel Kimia Santuy. Kali ini saya akan mencoba membahas video tentang membedakan kovalen polar dan kovalen non-polar. Nah, sebelum saya lanjutkan, kalian tonton video ini sampai habis agar kalian benar-benar paham konsep yang membedakan kovalen polar dan non-polar. Dan jangan lupa juga subscribe dan like agar kalian tidak ketinggalan video kimia menarik lainnya. Oke, kita belajar tentang kovalen polar dan non-polar. Nah, yang membedakan kovalen polar dengan non-polar itu yang pertama, kalau nanti kovalen polar dengan non-polar, kalau kovalen polar di mana nanti ada yang namanya PEB. Nah, PEB ini disebut pasangan elektron bebas. Tetapi kalau kovalen non-polar itu nanti dia tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi yang membedakan polar dengan non-polar ada tidaknya pasangan elektron bebas. Nanti syaratnya jumlah atom atau sigma jumlahnya itu harus lebih besar dari 2. Jadi kalau lebih besar dari 2 bisa kita tentukan pasangan elektron bebasnya. Nah, triknya, rumusnya menentukan pasangan elektron bebas. Ini rumusnya. PEB sama dengan elektron valensi kurang dengan pasangan elektron ikatan nanti dibagi dengan 2. Inilah rumus mencari ada tidaknya pasangan elektron bebas. Nah, kita buat keterangannya. PEB itu adalah pasangan elektron bebas. Kemudian EF itu namanya disebut elektron valensi atau elektron yang terakhir, elektron pada kulit terluar. Kemudian TEI itu disebut namanya pasangan elektron ikatan. Berapa banyak atom pusat yang mengikat disebut pasangan elektron ikatan. Nah, sebagai contoh misalnya kita buat antara PCl3 dengan PCl5. Nah, dari PCl3 dan PCl5 ini yang mana kovalen polar dan yang mana kovalen non-polar. Nah, jumlah atomnya lebih besar dari 2. P jumlah atomnya 1, Cl jumlah atomnya 3. Berarti kita totalkan 4. Kalau ini kita totalkan berarti ada 6. Maka kita buat apakah ada pasangan elektron bebas. Kita buatkan nomor atomnya. Biasanya dalam soal dikasih tahu PCl3 ini atom pusatnya adalah P. Kenapa? Jumlah atom pusat biasanya 1. Jadi P ini atom pusat, nomor atomnya adalah 15. Jadi kalau nomor atomnya 15 bisa kita konfigurasikan 2, 8, 5. Maka 5 inilah yang namanya disebut elektron valensi, elektron terakhir. Nah, si P ini mengikat Cl ada 3, maka itu namanya disebut PEI, pasangan elektron ikatannya ada 3. Maka kita masukkan ke rumusnya. Maka ada nggak pasangan elektron bebasnya? Jadi kita masukkan PEB sama dengan elektron valensi. Elektron valensinya atom pusatnya aja ada 5. Berarti 5 dikurang yang berikatan. Yang berikatan ada 3. Maka 5 dikurang 3 dibagi dengan 2. Maka 5 kurang 3, 2. 2 bagi 2, 1. Artinya ada 1 pasang elektron bebas. Jadi kalau ada 1 pasang elektron bebas,
maka ini namanya disebut kovalen polar. Nah, selanjutnya untuk PC5, atom pusatnya sama P, elektron valensinya 5. Kemudian yang membedakan pasangan elektron ikatannya. Nah, ini si P mengikat ada Cl5, berarti pasangan elektron ikatannya ada 5. Maka kita masukkan ke rumusnya. PeB sama dengan elektron valensinya sama 5 dikurang pasangan elektron ikatan. Elektron ikatannya di sini ada 5. Berarti 5 kurang 5 dibagi dengan 2. 5 kurang 5 0, 0 bagi 2 ya 0. Berarti tidak ada pasangan elektron bebas, maka ini namanya disebut kovalen nonpolar. Tidak ada pasangan elektron bebas. Jadi kalau ada elektron bebas kovalen polar, kalau tidak ada pasangan elektron bebas namanya kovalen nonpolar. Nah, yang kedua membedakan kovalen polar dengan nonpolar. Kalau kovalen polar itu nanti senyawanya bersifat heterogen. Heterogen itu berarti beda. Sementara kalau kovalen nonpolar dia nanti bersifat homogen, sama. Dimana nanti syaratnya jumlah atomnya harus sama dengan 2. Nah, sebagai contoh maksudnya heterogen dan homogen. Contoh misalnya kita buat ada HCl, ada HF, kemudian di sini O2 dan ini misalnya N2. Maka ini jumlah atomnya 2, H1Cl1 sama dengan HF. Nah, di sini H dengan Cl dia bersifat heterogen atau homogen? Ya, pasti heterogen. Kenapa? Ada atom H dan ada atom Cl, beda atomnya. Maka ini namanya disebut kovalen polar. Jadi bersifat heterogen. Nah, HF juga heterogen, ada H, ada F. Maka kalau heterogen, maka ini disebut namanya kovalen polar. Nah, kalau O2 berarti O dan O homogen sama O dan O, maka ini namanya disebut kovalen nonpolar. Nah, N2 juga sejenis N dan N, ini juga namanya kovalen nonpolar. Jadi yang membedakan kovalen polar dengan nonpolar, biasanya kalau kovalen polar heterogen dan kovalen nonpolar dia bersifat homogen sama. Nah, inilah syarat trik membedakan kovalen polar dengan nonpolar. Nah, tambahan yang ketiga ini sebagai bonus saja pengetahuan. Nah, yang membedakan polar dengan nonpolar, kalau dia polar yang ketiga, nanti ada perbedaan ke elektronegatifan. Semakin besar perbedaan ke elektronegatifannya, maka senyawanya semakin polar. Jadi karena ada perbedaan ke elektronegatifannya, maka ada gaya tarik menarik, berarti ada momen dipolnya. Ada momen dipol, gaya tarik menarik. Nah, sementara kalau kovalen nonpolar itu nanti tidak ada perbedaan ke elektronegatifan. Karena nggak ada perbedaan ke elektronegatifan, berarti tidak ada momen dipolnya, tidak ada gaya tarik menarik. Nah, sebagai contoh misalnya kita buat antara HCl. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewis dari HCl, nah H ini nomor atomnya 1, Cl ini nomor atomnya 17. Jadi langkah pertama kita konfigurasi. Kalau dia H1 berarti elektron valensinya 1, maka stabilnya menangkap 1 elektron biar stabil duplet.
Kalau Cl17 berarti 2, 8, 7. Maka 7 ini supaya 8 butuh 1 elektron. Maka Cl itu menangkap 1. Maka kita gambarkan struktur Lewisnya. Kalau HCl berarti H dan Cl. Kita isi elektronnya. H menangkap 1 elektron. Jadi kalau menangkap 1, ada elektron valensinya, kita buat 1 elektron. Menangkap 1 dari Cl. Cl elektron valensinya 7. Berarti elektron valensi sini harus 7. Nah, di mana aja kita buat? Karena Cl menangkap 1 elektron, jadi nangkap 1 dari H yang di sebelah kiri. Karena menangkap 1 kita kasih 1. Berarti sisanya ada 7. 2 di atas, 2 di kanan, dan 2 di bawah. Kita buat sepasang-sepasang. Nah, artinya H ini menangkap 1 elektron dan Cl juga menangkap 1 elektron. Nah, sekarang kita lihat mana paling banyak elektronnya. Mana paling banyak elektron yang berpasangan, si H dan si Cl. Pasti yang paling banyak berpasangan adalah CCl. Cl ada 3 pasang elektronnya, sementara H tidak. Maka gaya tarik menarik si Cl lebih kuat daripada si H. Nah, sama juga logika misalnya yang ikatan tunggal ini, kita misalkanlah tarik tambang. Jadi kalau ini tarik tambang, si Cl ini ada 3 pasang yang mau narik, sementara H tidak ada. Maka lebih kuat si Cl gaya tarik menariknya daripada si H. Karena si Cl ini lebih kuat, maka mempunyai momen dipolnya. Ini nanti momen dipolnya bernilai negatif, sementara H momen dipolnya bernilai positif. Ada gaya tarik menariknya. Nah, misalnya contoh lagi, kita buat F2. Nah, F2 ini F nomor atomnya 9. Maka kalau kita konfigurasikan 2, 7. Maka supaya stabil, F ini menangkap 1, supaya 8. Maka kita isilah F2 berarti F dan F. Nah, elektron valensinya 7, harus 7 elektron sini. Dan dia stabilnya nangkap 1. Jadi nangkap 1 dari F yang di kanan. Karena nangkap 1 kita kasih 1, maka sisanya 6. 2 di atas, 2 di kiri, dan 2 di bawah. Ada 7 elektron di F. F ini juga sama, ada 7, 1 di kiri, 2 di atas, 2 di kanan, dan 2 di bawah. Maka misalnya lah ini sebuah tarik tambang. Maka F di sini ada 3 orang, 3 pasang elektron yang ingin menarik. Si F yang di kanan juga ada 3 orang. Jadi sama gaya tarik menariknya. Karena sama gaya tarik menariknya, tidak ada momen dipolnya. Jadi sama kuat momen dipolnya. Maka ini nanti momen dipolnya bernilai negatif, ini momen dipolnya bernilai negatif. Sama momen dipolnya, maka F2 inilah namanya disebut kovalen nonpolar. Jadi kalau dia nggak ada gaya tarik menariknya, maka nonpolar. Kalau ada gaya tarik menariknya, ini disebut namanya kovalen polar. Inilah yang membedakan trik kovalen polar dengan nonpolar ada 3.